Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku, Shalom. Tadi kita sudah jemaat ibadah 1 sampai ibadah keempat, temanya sama untuk bulan ini tentang kehidupan yang mengucap syukur. Untuk menjaga kesehatan mental kita itu kita perlu banyak bersyukur. Saudara, saya tuh punya 3 anak perempuan ya. 3 anak perempuan tuh kan biasanya suka baper ya. Istri juga suka baper kan ya bapak-bapak ya. Kadang-kadang kalau dia sakit hati nggak mau ngomong sakit hatinya apa sama suaminya. Dikirain suaminya kayak Tuhan Yesus tahu apa isi hatinya kan. 2 minggu didiemin tanpa tahu apa penyebabnya. Baperan gitu ya saudara. Nah kebayang nggak saya punya 3 anak perempuan. 3-tiganya baper gitu ya. Jadi selalu dulu istilah mental health. Kesehatan mental tuh sering saya dengar. Tapi saya juga berpikir gini, saya harus menolong anak-anak saya lewat dari semuanya. Dan juga menjaga saya supaya saya juga jangan kena mental. Bukan cuma anak muda yang kena mental, orang tuanya pun bisa kena mental. Orang di sekelilingnya pun bisa kena mental. Orang yang kena mental itu biasanya adalah ketika keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi Anda. Atau keadaan gak seperti yang kita harapkan harusnya terjadi sesuai firman Tuhan. Jawaban yang belum saudara terima itu bisa saudara kena mental. Hamba Tuhan yang seperti Asaf pun kena mental loh saudara. Mazmur 73 berkata, sedikit lagi aku nyaris tergelincir. Kena mental dia. Kenapa dia kena mental? Karena dia berpikir kalau dia anak Tuhan, pelayanan semua oke. Kok ini enggak? Kok orang dunia lebih enak hidupnya? Lebih kaya, lebih sugih, lebih apa lagi? Lebih sehat. Kok ini keluarga hamba Tuhan kok ngalamin seperti ini? Nyaris tergelincir artinya dia juga kena mental. Jadi siapapun kalau nggak jaga kesehatan rohanimu, mentalmu bahaya saudara ya. Nah hari ini ibadah kedua ini adalah jadilah kuat di dalam Tuhan. Katakan bersama jadilah kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita punya banyak Alkitab untuk menolong kita belajar supaya kita selalu punya kehidupan bersyukur. Melalui apa? Melalui orang-orang yang mengalami tekanan. Kalau Anda nggak punya tekanan, Anda bersyukur. Terus orang yang punya tekanan bilang, ya gampanglah bersyukur, hidupmu fine-fine saja. Jadi kita perlu lihat contoh orang-orang yang sebenarnya nggak mungkin bersyukur, tapi dia bersyukur. Banyak ada di Mazmur, saudara. Mazmur ya. Mazmur 1/3 itu bicara tentang kehidupan yang kena mental. Ya. Tekanan. Tapi puji Tuhan ada pertolongan dalam nama Tuhan. Dan ini kita lihat ya Mazmur 34. Kenapa kita harus menjaga hidup kita. Ayat 20 berkata. Kemalangan orang benar banyak apa sedikit? Banyak. Siapa sini orang benar? Saya mau tanya saudara. Angkat tanganmu. Biasanya kalau udah gini gak berani angkat tangan. Takut ditandain malaikat. Karena kemalangan orang benar banyak. Kalau aku angkat tangan, kemalanganku banyak. Saudara mau jadi orang benar gak orang benar? Ini kan gak semua ayat ditampilin. Tapi kalau saudara baca, orang fasik juga kemalangannya banyak. Tapi ada yang membedakan. Orang benar kemalangannya banyak, katakan bersama. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi ngapain ngeluh? Ngapain gak bisa bersyukur? Kita punya Tuhan, amin. Yang janji lepasin. Nah biasanya masalahnya adalah ketika baca ayat ini terus kok nggak terjadi. Nah jadi ada kesempatan yang harusnya dipakai untuk bersyukur. Pikirannya mulai teracuni. Kenapa Tuhan tidak bekerja, kenapa Tuhan tidak bertindak, akhirnya bersungut-sungut. Jadi saudara yang penting ya karena kita sudah dikasih tahu di sini. Kemalangan orang benar banyak. Tapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi supaya saudara kuat dalam Tuhan dan mengalami terobosan yang Tuhan janjikan. Saudara harus jaga mata saudara. Katakan bersama jaga mata. Supaya jangan gagal melihat ya. Karena mata yang lihat kok usahanya turun. Kok mata yang kita lihat kok malah di PHK. Mata yang kita lihat kok doanya belum dijawab. Saudara tadi dikatakan supaya Anda tidak gagal melihat. Mazmur 34 yang tadi sudah kita baca janji Tuhan. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ayat yang paling saya suka itu di ayat 21-nya. Itu janji Tuhan. Ia melindungi segala tulangnya tidak satu pun yang patah. Nah saudara, waktu saya baca ini dulu saya bingung. Apa hubungannya kemalangan dengan tulang belulang? Tadi kan dibilang Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Terus dikatakan dia melindungi segala tulang orang benar yang masalahnya banyak.
Tidak satu pun yang patah. Apa hubungannya? Ini hubungan dengan Tuhan, janji Tuhan memulihkan. Karena Amsal 24 berkata, ayat 16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun. Ini bukan jatuh bangun dalam dosa, bukan. Saudara punya persoalanmu yang banyak, engkau rasanya udah terjatuh, terjerembab, gak bisa bangkit, gak bisa bangun. Tekanan ekonomi luar biasa, tekanan masalah di rumah tangga luar biasa. Rasanya sudah gak bisa bangkit, penderitaanmu, kedukaanmu begitu luar biasa. Oh saudara, saya punya jemaat. Cinta Tuhan, udah orang kaya, cinta Tuhan. Anak yang mengasihi Tuhan, kami ini gereja kecil. Biasanya kalau gereja kecil itu orang kaya agak takut datang, nanti jadi sumber donasi kan gitu saudara ya. Dia gak peduli, dia merasa diberkati, dia tetap ibadah. Anaknya dari sekolah minggu. Saya lihat anaknya dari sekolah minggu, cinta Tuhan luar biasa. Oh papa mama lagi di luar kota bisnis, anak harus gereja. Anaknya ini saudara, luar biasa mengasihi Tuhan. Pelayanan, masuk universitas bergengsi di UI. Double degree ke Australia, di Queensland. Lulus dari sana, cum laude. Di Australia pelayanan di gereja kecil jadi guru sekolah minggu, anak laki-laki mahasiswa. Nah saudara, pulang mau wisuda di UI. Beberapa hari sebelum wisudanya, Sabtu wisuda dan mamanya mau celebrate ulang tahun 50, mau party lah, senang. Ini anak kebanggaan, cinta Tuhan, menolong teman-teman. Sampai istilahnya itu di Australia itu 911. Karena kalau teman ada persoalan, telepon dia, pasti dia datang tolong. 3 hari sebelum dia wisuda, saking baiknya diantar omnya, yang mau anaknya wisuda di Brawijaya. Di Jakarta naik mobil, saudara kecelakaan. 5 orang di dalam mobil, 3 meninggal. Termasuk ini anak. Oh ini putra mahkota, sudah di set up perusahaan. Orang tuanya berdukanya luar biasa. Kita di rumah duka udah gak bisa menghibur. Wajahnya hancur saudara. Nabrak truk dari belakang, hancur. Masih kelihatan wajah karena ibunya berjuang dibawa ke Surabaya, tolong dioperasi, direkonstruksi wajahnya. Udah gak mirip. Gimana kita mau menghibur? Sabar ya Bu, semua indah pada waktunya. Dia ngomong apa? Iya kamu gak ada di sepatu saya. Gak bisa menghibur. Tapi saya tahu Tuhan pasti hibur dia. Harusnya hancur nih saudara, nangis. Tapi yang luar biasanya di rumah duka masih bisa memuji Tuhan. Kekuatan dari mana itu saudara? Kalau bukan Tuhan yang melindungi. Tidak satu pun yang patah. Kedukaanmu sudah seperti itu. Belum lagi orang yang menzolimi kan. Kok anak Tuhan ngalamin gitu? Jangan-jangan kan gitu kan. Bukan lagi membangkitkan, menolong, malah menghancurkan. Saya gak berani, saya pimpin pujian, saya gak berani nengok ke belakang ke daerah keluarga. Saya tahu mereka tuh udah susah menyembah. Tapi benar yang Tuhan bilang. Kulindungi tulangnya. Tidak satu pun yang patah. Kenapa ayat itu berhubungan dengan tekanan? Supaya kalau engkau jatuh, sehebat apapun kau bisa bangun lagi. Karena tulangmu tidak ada yang patah. Saudara, ayat ini dibela sampai matinya Tuhan Yesus. Harusnya kan pada zaman itu yang disalibkan tuh dipatahkan kan kakinya. Itu cara mempercepat kematian kalau menurut ahli Alkitab. 2 itu dipatahin. Yesus dipatahin gak kakinya? Enggak, ditusuk kan? Di area perutnya supaya apa? Membuktikan dia sudah mati apa belum? Ternyata sudah mati. Jadi sampai matinya di kayu salib menanggung dosa saudara dan saya. Tuhan bilang tidak kuizinkan satu tulangku pun yang patah. Pada di tengah tekanan, penderitaan, kutukan. Tidak satu pun supaya engkau percaya. Sampai matiku pun kubela. Supaya engkau tahu kalau engkau jatuh kau bisa bangun lagi. Itu janjinya kuat. Jadi saya lihat ini jemaat saudara. Aduh Tuhan. Di rumah duka itu kan ada kamar-kamarnya, mereka ambil ruang yang gede. Saya gak ada bilang ibu kuat ya, gak ada. Saya hanya bilang hanya engkau yang bisa menghibur. Caranya lewat apa saudara? Kehadiran Tuhan, puji-pujian. Saudara tahu pujian ranking 1 di rumah duka? Saudara tahu gak? Yang mau orang kepercayaan Kristen dari kategori gereja manapun, itu nomor 1. Lagu apa saudara? Lagu ini. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat
di dalam hidupku. Baik gak kalau kita sebagai manusia lihat apa yang terjadi dalam hidup dia? Tuhan baik gak? Enggak. Susah bilang baik, kok ngalamin? Saudara itu wisuda di UI, ada acara khusus, harusnya dia wisuda, dia gak bisa wisuda. Tapi di announce bahwa dia adalah mahasiswa terbaik jurusan Fakultas Teknik UI. Saudara bisa bayangkan, pecahnya hati orang tua yang seperti itu. Dari UI delegasi datang hanya untuk memberikan, dia dikasih toga, dia kasih ijazah. Tapi yang saya lihat, orang tua yang harusnya remuk bisa bangun lagi. Cari Tuhan. Kenapanya dia mendekat kepada Tuhan. Puasa 40 hari sampai 3 kali berturut-turut straight. Cari Tuhan. Sekarang mereka kembali berdiri. Kuat saudara. Lagi bangun rumah retreat untuk mengenang anaknya. Supaya banyak anak-anak muda lihat kesaksian anaknya yang sungguh-sungguh ikut dalam Tuhan. Diberkati Tuhan. Saudara lihat, beda. Coba kalau dia tidak bersyukur saudara. Makanya puji-pujian pun dibuat supaya apa? Menolong orang. Nggak bisa lagi ada yang hibur. Tahta kedua di rumah duka lagu apa saudara? Tahta kedua lagu ini. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita lihat saudara. Saya lihat nyanyi mereka saudara. Nyanyi. Pada saat mereka nyembah Tuhan. Kuasa Tuhan sendiri yang menghiburkan. Makanya keluar dari rumah duka kan ganti-gantian tuh puji-pujian supaya nggak ganggu kan. Nanti keluar dari sini yang sebelah juga sama. Allah mengerti semua baik itu. 2 lagu itu nggak pernah nggak dinyanyikan. Artinya apa? Itu penyertaan Tuhan. Mika 7, janganlah bersukacita atas aku hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terang. Jadi kalau saudara tidak gagal melihat, yang kau lihat siapa? Jangan masalahmu yang dilihat. Kalau masalahmu yang kau tongkrongin terus bahkan kau akan bersungut. Kalau bapak ini ngeliat kenapa anakku dipanggil Tuhan. Itu yang dia lihat. Ini anak Tuhan, masyarakat sekitar temannya pun mengaku itu dari Australia sampai datang loh. Itu jarang, masih muda datang dari Australia hanya untuk mengantarkan ke pemakaman terakhir. Begitu luar biasa kesaksiannya. Tapi ketika dia lihat Tuhan, yang hidup kan yang harus melanjutkan perjuangan. Dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Kematian anaknya gak sia-sia. Bangkit. Jadi Tuhan kasih pujian tuh untuk nolong. Supaya aku ada. Allah mengerti, Allah peduli. Kau lagi nangis, kau lagi kesesakan. Allah mengerti, Allah peduli. Jadi mata kita lihatnya siapa? Bukan lihat persoalan lagi, tapi lihat Tuhan. Tuhan yang janji. Aku akan membawa kau keluar dari sana. Tidak ada satupun tulangmu yang patah sudah kulindungi sampai di kayu salib. Yang diberkati katakan amin. Jaga telingamu saudara. Jangan gagal mendengar. Ya, Mazmur 56. Ini paralel dengan Mazmur 34. Bayangin ini berarti derita yang luar biasa daripada tekanan luar biasa dialami oleh Daud sampai 2 Mazmur yang paralel. Peristiwanya pada kejadian yang sama. Apa yang dikatakan Mazmur 56 ayat 5? Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Nah, firman-Nya kupuji, firman-Nya kuagungkan, firman-Nya kebenaran. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Sampai 3 kali lo ngomong. Kepada Allah firman-Nya kupuji. Jadi kalau firman-Nya kupuji, yang kuagungkan firman, yang kubanggakan firman, yang kuaminkan firman, bukan keadaan. Kepada Tuhan firman-Nya kupuji 3 kali. Firman-Nya kupuji. Padahal waktu itu Daud sedang ada dalam tekanan yang berat. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Jangan dengar kabar-kabar buruknya. Jangan dengar kabar-kabar tidak ada pengharapannya. Apa yang harus Anda dengar? Firman. Itu sebabnya ada lagu saudara. Karena lagu itu isinya firman. Anda sedang tidak baca Alkitab pun Tuhan bisa mampu memunculkan lagu itu. Saya tanya kepada Jonathan Prawira yang menciptakan lagu Allah mengerti. Saya tanya, kenapa kamu ciptakan lagu itu? Apa yang menyebabkan kamu tulis lagu itu? Dia bilang gini, saya teringat kisah di Alkitab ketika ada badai. Semua orang menyalahkan Yesus yang tidur kan? Kamu tidak peduli, kan ada kata-kata gitu. Engkau tidak peduli. Wah ini pernyataan yang luar biasa.
Hanya masalah badai kau bilang Tuhan gak peduli. Bahkan dosamu pun akan ditanggung oleh Tuhan. Dia terkutuk di atas kayu salib demi kita semua. Berani bilang Tuhan gak peduli. Jadi kata-kata tidak peduli itu menjamah hati Jonathan Prawira sehingga dia tulis lagu itu. Saudara, biarlah yang jadi kebenaran yang kau dengar tuh firman. Janji. Seperti Bapak tadi, gak mengerti. Dia cari Tuhan. Dia minta firman penguatan. Dia tolong aku Tuhan. Oh sampai kurus saudara. Size-nya sampai turun dari L itu udah ke M. Saking cari Tuhan supaya dengar sendiri. Tuhan ngomong sama aku, baca firman Tuhan getol. Bukannya bersungguh-sungguh malah datang cari Tuhan. Mazmur 119 ayat 19 berkata, aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Tauratmu tidak kulupakan. Aku banyak ngalami persoalan, namun Tauratmu tidak kulupakan. Firmanmu kupuji, firmanmu kupuji, firmanmu kebenaran. Ada jemaat di gereja saya, itu masih muda, perempuan, pelayanannya usher. Kami doa tengah minggu tuh karena kami sedang ibadah minggunya itu lagi ngontrak di gereja ya gitu ya. Kok ngontrak di gereja? Di hotel, jadi kan itu kan nyewa-nyewa gitu loh. Bongkar pasang. Jadi kita kesulitan untuk tengah minggu maka kita kembali ke Zoom meeting. Tiba-tiba dapat kabar, ibu ini rajin pelayanannya usher. Usher kan pelayanan di bawah mimbar ya, tidak ada spotlight. Setia banget. Zoom meeting doa juga rajin, tapi orangnya pendiam gak pernah ngomong. Diam, senyum, kalau nyapa tuh senyum, gak banyak ngomong. Nah tiba-tiba dapat kabar dia kena kanker usus. Waktu itu suster bilang kayaknya kalau kejadian kayak ibu ini kan ususnya harus dipotong. Gitu. Saudara yang membuat saya terkagum-kagum waktu dia bersaksi di Zoom meeting waktu kami berdoa. Ini gak pernah ngomong, tiba-tiba dia bilang gini. Dia bersandar pada firman. Lebih baik ada bagian ususku yang dipotong, tapi aku masih tetap melayani Tuhan daripada utuh ususku, tapi aku jauh dari Tuhan. Dia baca ayat dengan pengertiannya. Tahu kan saudara kan kalau kau gara-gara potong, kalau gara-gara itu seluruh tubuhmu engkau tidak masuk ke kerajaan surga. Kan ada ayat itu. Tapi dia punya pengertian dengan sakitnya. Enggak apa-apa, artinya kan ucapan syukur. Enggak apa-apa, tapi aku masih boleh pelayanan. Nah ternyata gak berhenti sampai di situ saudara. Apa yang terjadi? Ternyata cancer. Tadinya kan cuma di kita ada cancer yang ganas. Kemoterapi. Ada gak yang berani jadwalin dia lagi? Gak ada. Gak tega. Saudara apa yang dia lakukan? Dia tahu kalau Tuhan tuh senang dilayani. Dia kontak yang penjadwal. Kok aku gak pernah dijadwal? Kasihan Kak kan berdiri usher. Gak apa-apa. Selagi aku hidup aku mau pelayanan. Nyalam tangannya tuh anget. Saya sampai bu ada kursi duduk aja. Kan buka lift salam orang buka. Gak mau duduk. Berdiri saudara. Melayani tangannya angkat. Saya kok jadi diingatkan seperti dia itu ya. Sakit. Datang pakai wig. Udah kemo ini. Berarti apa saudara? Berarti udah rontok rambutnya. Bu udah rontok bu rambutnya. Bukan bu. Masih utuh. Loh kok ibu pakai wig? Persiapan saya udah beli wig. Kalau nanti rambut saya udah habis. Gak ada alasan gak melayani. Wignya udah dibeli. Coba tuh. Semangatnya menyala. Gak pernah ngeluh. Cari Tuhan sampai sekarang tuh kurus kering. Wah melayani Tuhan bagi dia. Firman-Nya kupuji. Tuhan bilang layani aku dengan setia. Aku mau layani Tuhan sampai akhir hidupku. Jadi kalau ingat dia saya ingat lagu ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, sekalipun habis, firman-Mu kupuji. Gunung batuku. Siapa gunung batu? Tuhan Yesus, firman-Mu kupuji. Wow, dia meninggal saudara, gak survive. Tapi ibu ini gak pernah khotbah. Kesaksiannya, ucapan syukurnya menyala di hati saya. Saya bagikan ke ibu-ibu, gak pernah terlambat. Udah sakit, kanker, parah, kalau lagi sehat pelayanan, gak pernah terlambat. Ada gereja yang saya datangin, ibu-ibunya datang saya. Biasanya kalau datang saya minta foto. Foto bareng. Ibunya ngomong gini, Bu saya mau tanya ya, itu ibu sesudah sakit yang usher, terlambat gak Bu datang? Gak pernah terlambat. Selalu early datang. Bersungut-sungut gak Bu? Gak pernah bersungut-sungut. Saudara gak pernah khotbah. Gak pernah di mimbar. Tapi kesaksian hidupnya
membakar hati orang lain. Aku mau cerita sama orang yang sakit di gerejaku supaya tidak menyerah. Amin saudara. Nah saudara, jaga telingamu, dengar firman Tuhan. Firman Tuhan bilang apa, engkau belum sembuh? Amin kan, bahwa dia kesembuhan, bilurnya menyembuhkan kita. Jangan bersungut-sungut, jangan habiskan energimu. Percayalah, kata Tuhan gini loh saudara. Kalau aku bela tulangmu tidak ada yang patah. Tapi saudara tahu apa yang mengeringkan tulangmu? Keluh kesahmu, mengeringkan tulangmu. Sudah dibela Tuhan Yesus, kita yang bikin osteoporosis. Tulang rohani kita gak bisa bangkit. Makanya selalu banyak bersyukur. Jaga hati ya, bersyukur. Nah ini agak dikoreksi ini saudara. Bukan Mazmur 84, Mazmur 34. Di awal itu dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya. Jadi waktu dia tadi katakan firman-Mu kupuji. Itu diawali ketika dia sampai di depan Raja Abimelek. Saking dia tertekannya. Karena dia pergi ke negeri Filistin yang dulu Goliat dia bunuh. Saudara bisa bayangkan, cari mati nih saudara. Goliat itu pasukan nomor 1, jenderalnya dibunuh sama dia. Terus dia pergi ke negerinya Goliat. Cari mati gak? Stres gak? Semua orang pengen bunuh dia, mengamat-ngamati tingkah laku dia. Saudara, dia sampai pura-pura gila, pura-pura tidak waras. Sehingga diusir oleh Abimelek. Tapi ayat 2, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulut. Itu rahasia kekuatan Daud. Dia tidak izinkan kondisi apapun membuat tidak bersyukur. Saudara dikejar, dia setiap kali mengalami persoalan, dia tulis lagu. Anaknya kejar-kejar dia Absalom, dia tulis lagu. Dia sendiri di padang gurun Yehuda, dia tulis lagu. Kan ada judulnya, waktu di sendirian di padang gurun Yehuda, dikejar-kejar Absalom. Waktu pura-pura tidak waras, itu bicara apa? Semua tekanan yang harusnya orang marah-marah sama Tuhan, ya. Kecewa, dia memilih aku mau memuji Tuhan. Dampaknya mengeluh itu fatal saudara. Mazmur 32 ayat 3. Selama aku berdiam diri, artinya tidak mau bersyukur. Hanya ngomel dalam hati, mau ngomel sama orang lain. Tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Bahayanya mengeluh ini saudara. Tulang yang tadi dibela Tuhan Yesus supaya enggak patah. Akibat kita mengeluh, komplain, bersungut-sungut. Jadinya apa saudara? Lihat ini akibatnya kepada tulangnya. Tulangnya jadi rusak. Tulangnya ada enggak patah tapi lesu. Nah, itu yang saya bilang osteoporosis rohani. Jangan saudara. Kalau engkau membiarkan rohmu itu terluka, engkau gak bisa berjuang untuk apapun. Adik saya mengelola rumah, tadinya rehabilitasi banyak anak orang narkoba di Lembang, tapi belakangan jadi orang stres lebih banyak. Kan waktu itu COVID, satu rumah itu, rumah rehabilitasi itu kena COVID. Sak mentor-mentornya, termasuk adik saya, kena COVID semua. Jadi ada yang stres berat, parah, ya. Ada yang biasa kena narkoba, tapi adik saya bilang gini, kalau orang itu sudah kena rohnya, gak bisa berjuang. Tapi orang mau sakitnya kayak ibu tadi parah luar biasa, masih bisa berjuang. Karena apa? Rohnya gak luka, amin. Spiritnya kuat, bersyukur kepada Tuhan. Nah saudara, kau pikir kalau kau sudah diberkati kalau bisa bersyukur. Ini ada ayat yang luar biasa, ayat terakhir Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Dikutip Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kalau khotbah paling banyak kutip Mazmur saudara. Waktu di kayu salib juga dia kutip Mazmur. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu bukan lagi ngeluh dia lagi fokus sama Tuhan. Ya, fokus kepada Allah Bapa. Dan Tuhan Yesus juga bilang dari mulut bayi dan anak menyusui sudah kau letakkan puji-pujian. Emang bisa gitu saudara kalau bayi lahir memuji-muji? Tahu lagu aja enggak ya, kecuali mungkin orang Batak Manado Ambon ya. Katanya kalau lahir bukan oe, tapi haleluya, haleluya, haleluya. Kan gitu saudara ya, saking jago nyanyi gitu loh. Sampai orang pada ngiri saudara. Artinya gini loh, Tuhan mau bilang bayi punya kekuatan enggak? Enggak punya. Dari anak-anak yang masih menyusu punya kekuatan enggak? Enggak punya. Allahnya yang beri kekuatan untuk dia bisa bersyukur. Sakit seperti ibu tadi, punya kekuatan.
bersyukur. Makanya dari kebaktian 1, saya nggak ngasih contoh orang-orang, akhirnya dia tambah kaya. Enggak, saya kasih contoh orang-orang yang end up bahkan di dalam kematian. Tapi kehidupan bersyukurnya jadi berkat. Ini saya akhiri dengan kesaksian, saudara. Saya punya, dan ini saya langsung dengar dari orang. Dia masih muda, pelayanan seorang pria, remaja, di sebuah kota kecil, Jawa Tengah. Namanya Budi. Ada sini yang namanya Budi, Pak Budi. Itu nama baik, saudara ya. Waktu saya sekolah dulu SD, ini Budi, ini Bapak Budi gitu saudara. Jadi dulu Budi itu nama nasional. Jadi dia melayani Tuhan setia. Orang sederhana. Suka bikin-bikin lagu di gereja, kan anak-anak muda suka bikin lagu. Naksir sama cewek nih, ditolak sama calon mertua pada waktu itu. Karena apa? Orang miskin, gak punya masa depan. Mereka berjuang berdua, akhirnya mereka berhasil dapat restu, mereka menikah. Sederhana, kerja penghasilannya sederhana. Cinta Tuhan, suka bersyukur. Orang kenal dia itu Budi, pemuda yang suka bersyukur. Punya anak, tunarungu. Saudara bisa bayangin gak? Orang yang suka bersyukur, hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, belum mengalami terobosan secara ekonomi, anaknya tunarungu. Wah sudah disalahin lah Tuhan itu, udah gak usah lagi pelayanan. Dia enggak, bersyukur. Ciri khas dia. Di usia belum 30 tahun, kena sakit jantung. Sampai bengkak jantungnya. Mau berobat gak ada duit, belum ada BPJS pada waktu itu. Ini udah kisah lama saudara. Akhirnya dia dirawat neneknya, gak bisa bekerja. Istrinya sederhana bekerja. Jadi saya langsung dengar cerita ini dari istrinya saudara. Karena sekarang banyak kesaksian palsu saudara. Saya gak mau saya cerita kesaksian palsu sama saudara. Saudara tambah kurus, tambah kurus, tambah kurus. Gak berdaya. Setiap kali istrinya kerja di tempat yang jauh, pulang hanya 2 minggu sekali lihat suaminya. Dia bilang gini, berat ya, bersyukur saja pada Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu baik. Selalu ngomongin Tuhan Yesus baik. Mungkin istrinya pun udah mau komplain. Mana itu baik? Temannya udah tinggalkanlah Tuhanmu itu. Mana Tuhan yang baik? Meninggalnya pun gak pas ketemu. Waduh. Gak pas kunjungan gitu loh. Di pangkuan istri tercinta. No. Lagi nggak pulang ke desa itu meninggal suami. Istrinya bilang, tapi aku ingat pesan terakhir suamiku pada saat dia tidak berdaya. Ingat, tidak berdaya. Seperti anak bayi yang nggak punya daya tapi punya kemampuan bersyukur yang luar biasa. Dia bilang, dia rasa waktunya udah dekat. Aku nggak punya harta warisan yang bisa ku berikan. Nggak punya. Tapi ingat ya. Yang kuwariskan kepada kalian adalah nama Yesus. Dan ingatlah bahwa nama itu baik. Dia bilang warisannya Tuhan Yesus. Warisan itu kan sesuatu yang berharga, mahal. Amin. Warisannya Tuhan Yesus. Yang sepertinya gak membela hidupnya. Yang gak menyembuhkan dia. Bagaimana itu jadi warisan? Berlalu begitu saja. 6 tahun kemudian. Jadi gak singkat. 6 tahun kemudian, dia jasadnya sudah dimakamkan. Bisa nggak melayani? Nggak bisa. Melayani pun kesaksiannya bisa jadi berkat nggak? Orang sederhana. Saudara, temennya yang dulu di kota itu, kota kecil itu pindah ke Jakarta. Jadi arranger, bikin album anak-anak kurang 1 lagu. Kurang 1 lagu. Tiba-tiba dia nggak tahu Budi udah meninggal. Waktu dulu kan remaja. Ada ya temanku bikin lagu. Sudahlah, ku masukkan saja dulu baru nanti ku kontak dia. Dia masukkan, mungkin lagu nomor 10 itu lagu gak diandalin. Saudara, apa yang terjadi? Tuhan tidak pernah berhutang kepada orang-orang yang memuji firman. Saudara tahu lagunya apa? Viral seviral. Aduh, aku sudah gak bisa lagi ikut Tuhan. Ini terakhir aku ke gereja, kecewa sama Tuhan. Tuhan tidak bela hidupku. Datang ke gereja, dengar WL nyanyi lagu ini, ditangkap Tuhan. Lo tahu lagunya apa? Lagunya ini. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik. Sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti
Waktu dia nulis lagu itu sudah berarti nggak hidupnya? Belum. Mati. Tapi orang yang sampai kurus kering, lihat istrinya berjuang banting tulang, itu masih bilang Yesus harta warisan. Baik. Saudara, Tuhan bela kesaksiannya. Lagunya viral. Ini lagu tahta tertinggi di rumah duka. Saudara mau ke rumah duka manapun lagu ini dinyanyikan. Orang yang lagi ngalami kesulitan nyanyi lagu ini gak saudara? Nolong orang tuh bilang ayo bersyukur. Semua baik, semua baik. Yang nulis gak lihat saudara. Yang dicari orang kesembuhan gak lihat. Yang dicari orang berkat melimpah gak lihat. Tapi masih bilang harta warisanku nama Yesus dan nama itu baik. Tepuk tangan. Waktu saya pertama kali kesaksian ini didengar sama Pak Timotius Arifin. Kami ngundang istrinya ke gereja. Natal, spesial. Waktu itu tinggalnya masih di Bandung ibu itu. Bersaksi, Pak Arifin dengar. Pak Arifin waktu khotbah ngomong kayak gini. Saya punya list sama hamba Tuhan yang pengen saya temuin, yang saya kagumin waktu saya belajar Alkitab. Nanti kalau saya ketemu tuh Yesus, aku mau ketemu nih. Mungkin ada Abraham, siapa gitu. Hari ini kata Pak Arifin, aku tambah satu list di dalam kontak list aku yang mau kutemui. Yaitu Budi. Aku pengen ketemu dia. Bagaimana dia sudah jadi berkat bagi banyak. Ucapan keluhan gak pernah jadi berkat. Bahkan membuat tulangmu letih lesu. Tapi ucapan syukurmu bukan hanya engkau yang diberkati. Banyak orang diberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Mari hari ini engkau yang punya tantangan untuk bersyukur. Ayo kita katakan. Pak Budi bilang Yesus itu warisan. Bukan kekayaan warisan. Bukan jawabannya yang jadi warisan. Namanya yang warisan. Amin. Nama itu baik. Dia pikirkan yang terbaik. Dia jadikan diriku jadi biji matanya. Dia yang terbaik. Sebab itu kita katakan. Yuk bersama-sama tim Praise and Worship.